Simulasi pengajaran PAI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Guru. Baik. Ibu presensi dulu ya. Ya. Muhana, Hadir. Sisi, Hadir. Yanti. Hadir. Yang tidak masuk siapa? Munawati. Sakit, Bu Guru. Sakit. Semoga Munawati cepat sehat dan bisa gabung bersama kita semua di sini. Amin. Oke, Ibu mau tanya sebelumnya. Minggu lalu kita ngebahas tentang apa ya? Tentang sabar. Ya, sabar tuh apa sih? Ada yang tahu sabar? Sabar itu untuk menahan diri. Iya betul, Sisi hebat, good job. Sekarang hari apa? Rabu. Hari Kamis. Kamis ya? Oh iya. Kamis tanggalnya 19. 19 Juni 2025. Oke, sekarang kita masuk ke hari ini kita akan ngebahas tentang indahnya kehidupan bermakna. Indahnya kehidupan bermakna. Apa sih yang kalian tahu tentang indahnya kehidupan bermakna? Kehidupannya gimana kalau biasanya yang bermakna tuh? Kehidupan yang rukun. Ya rukun, betul Sisi, hebat, good job. Oke, sekarang selanjutnya kita memahami tentang indahnya kehidupan bermakna mengenai iman, Islam, dan ihsan. Oke, lanjut. Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui kemampuan berpikir individu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis kedudukan iman, Islam, dan ihsan dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membedakan hubungan beserta perilaku yang diaplikasikan dengan iman, Islam, dan ihsan dengan benar. Oke, lanjut. Ibu, hidup bermakna. Di sini ada namanya makna iman. Siapa yang tahu tentang iman? Yang basic aja, Nak. Apa iman itu apa? Meyakini, Dan beriman kepada Allah, betul. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada Rasul Allah, ya, dan sebagainya. Itu namanya iman. Sekarang ada yang namanya makna Islam. Islam itu rukun yang basic ya, Nak. Rukun Islam. Rukun Islam. Mengucap 2 kalimat syahadat. Betul, Muhana. Yang kedua, mendirikan Salat. salat. Yang keempat, yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa. Puasa bulan Ramadan. Yang kelima, Haji. betul Sisi, hebat. Dan makna ihsan, siapa yang tahu? Ihsan. Siapa di sini Siapa di sini yang ibadahnya pengennya diriat atau tidak berdasarkan kemauan sendiri atau disuruh? Saya juga. Saya. Oh iya. Oke, kemauan sendiri. Nah, di situ kalau ihsan kita beribadah seolah-olah Allah melihat kita seperti itu. Nanti Ibu akan menjelaskan kedudukan iman, Islam, dan ihsan serta hubungan iman, Islam, dan ihsan. Oke, kita lanjut dulu. Ibu akan ngasih video. Kita video, kita tonton sama-sama ya. Iya, Bu Guru. Akan menyaksikan video berikutnya. Pada suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat lainnya sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju sangat putih dan berambut hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengenal laki-laki tersebut.
Kemudian laki-laki tersebut duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada ilah atau sembahan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Engkau benar. Umar dan para sahabat lainnya heran kepada laki-laki itu. Dia yang bertanya, tapi dia juga yang membenarkan jawaban Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki tadi lalu bertanya lagi, Beritahu aku tentang iman. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Engkau benar. kemudian laki-laki itu bertanya lagi, Beritahu aku tentang ihsan. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. kemudian ia berkata lagi, Beritahu aku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Beri aku tanda-tandanya. Jika seorang budak melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, penggembala domba, berlomba-lomba meninggikan bangunannya. lalu lelaki tadi berlalu pergi. Nah, ada yang tahu tadi yang bicara sama Rasulullah siapa? Malaikat yang bertanya apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan? Malaikat Jibril. Jibril, betul Yanti. Malaikat Jibril bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian ibu udah pada lemas nih ya. Ya. Oke, kita ice breaking dulu. Boleh tangannya Sisi menghadap Muhana dan nanti Yanti sama ibu menghadapan. Ya, Ini. nggak apa-apa. Ya, yang Sisi sama Yanti tangannya seperti ini. Kalau Muhana sama seperti ibu. Oke. Nanti kalau Muhana ikutin ibu, Sisi sama Yanti diam saja. Kalau Muhana, kalau misalnya ibu bilang mendekat, dekat tangannya. Kalau menjauh, menjauh. Oke, kita ice breaking dulu ya. Oke, 1, 2, 3, mendekat, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Ya, oke, udah fokus semuanya? Ya. Oke, lanjut lagi ya materinya. Iya, Bu Guru. Nah, makna iman dari video itu, iman adalah keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh tanpa ada keraguan sedikit pun. Makna Islam ialah Islam engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalannya. Yang ketiga itu makna ihsan. Ihsan ialah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tak mampu melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Seperti itu. Sekarang ibu ada tugas kelompok. Jadi tolong diperhatikan dulu rules-nya. Di sini ada gambar. Ada gambar apa ya anak-anak? Orang belajar. Oh ya, orang belajar ada guru dan murid-murid. Nanti di sini kalian telaah, kalian analisis, tuliskan hasil analisis kalian. Nanti ibu panggil ketua kelompoknya Sisi untuk membacakan ya analisis dari gambar ini. Oke, coba. Waktunya 5 menit ya. Berapa ini? Ya. Berbagi. Ini itu kan. Ini. Suasana belajar Ya, nyaman. belum, ayo. Nanti tunggu dulu. Oke. Bentar, ya, coba di analisis dulu ibu. Ini, sebentar.
Oke, sudah Sisi? Sudah. Siap. Coba dianalisiskan, dipresentasikan. Ini termasuk ihsan. Ya. Ada hubungannya dengan muamalah antara manusia dengan manusia, seperti guru mengajar, berbagi ilmu dan manfaat. Anak-anak memperhatikan dengan baik dan seksama. Ya, betul sekali. Betul ya, Nak. Di sini Ibu boleh ambil lagi. Di sini ada gambar muamalah antara guru dengan muridnya. Jadi, guru memberikan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk muridnya, dan insya Allah muridnya akan meneruskan perjuangan dari guru dengan kemampuannya masing-masing. Seperti itu ya, Nak. Oke, lanjut lagi kita ngebahas tentang kedudukan dari iman, Islam, dan ihsan. Jadi kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam. Jadi di sini Ibu hapus dulu. Iman itu yang pertama, iman. Turun ke bawah ada namanya Islam kedudukannya. Oke. Nah, karena iman mencakup yang lebih umum daripada Islam. Seseorang tidak akan mencapai keimanan yang sempurna hingga ia melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan perbuatan nyata, dengan cara sempurna. Biasanya kalau orang Islam beriman, itu disebutnya orang yang soleh, seperti para kiai, ustadz, muallim, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau kiai, ustadz itu kan sudah mendakwahkan ilmunya, berarti dia disebut dengan mukhlis. Bukan mukhlis, muslih. Jadi selain soleh, dia harus muslih. Muslih itu artinya orang yang mensolehkan sekitarnya. Oke, seperti itu ya, Nak. Nah, kemudian hubungannya, kalau tadi kedudukannya iman dan Islam, sedangkan kalau hubungannya antara iman, Islam, dan ihsan ialah sebuah kesatuan, sehingga ketiganya ihsan. Iya, dari ketiga ini kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena iman itu seperti pondasinya, kalau bangun rumah itu pondasi. Nah, kalau Islam itu tiang-tiang penyanggahnya, dan ihsan adalah atapnya. Jadi ibarat kata kita bermuamalah, kita mengerjakan semua di dalam rumah, itu seolah-olah ihsan tuh memaknainya Allah melihat kita, jadi Allah tidak akan jauh dari kita, seperti itu. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, ada yang bisa menjawab, nanti Ibu kasih hadiah. Oke. Kayak guru. Sisi dah yang bisa jawab ini mah. Dulu bentar. Muhala, coba kalau di rumah gimana dengan orang tua? Baik. Baik. Oke, baik. Sering membantu mama? Sering. Kalau disuruh sholat mau tidak? Mau. Tanpa paksaan ya. Ya. Oke, Sisi gimana kalau di rumah? Baik. Baik. Oke. Dapet gimana? Baik. Kalau Yanti gimana kalau di rumah? Baik banget Bu Guru. Oh, baik. Oke, Masya Allah. Terima kasih untuk materi kali ini. Kita sampai di hubungan dan kedudukan saja, tentang indahnya kehidupan bermakna. Oke. Selanjutnya Ibu akan nanya, refleksi. Gimana? Udah dipahami semuanya tentang iman? Sudah, alhamdulillah sudah dipahami ya tentang iman, Islam, dan ihsan. Kalau ketiganya kita jalani dengan benar, kita kan sudah sebagai seorang muslim nih. Islam itu agama kita. Kalau kita orangnya itu adalah muslim, kita beriman, dan kita meyakini seolah-olah keimanan kita itu selalu diawasi oleh Allah. Namanya tingkatnya lebih tinggi, namanya takwa. Nah, sedangkan takwa apa? Pasti selalu berlandaskan dengan ihsan. Iya, seperti itu ya, Nak. Oke. Nah, terima kasih. Sekian untuk materi kali ini. Ibu akan menyimpulkan. Jadi, anak-anak, ketika kita ingin hidup kita indah, bermakna, kita harus bisa menjalaninya dengan sebaik-baiknya yang diperintahkan oleh Allah, dari iman yang ada 6, terus dari rukun Islam yang ada 5, dan
disempurnakan oleh ihsan, seperti itu. Untuk Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, tolong dibuka HP-nya, kan udah anak SMA udah dibeliin HP nih sama mamahnya, dibuka jurnal online, buku, artikel. Nanti Ibu pengen di minggu yang akan datang kita ngebahas tentang materi yang ini, tapi kalian mencari di artikel, jurnal, dan yang ada di internet ya anak-anak, seperti itu. Oke, dengan adanya kesimpulan ini, maka sudah berakhir pembelajaran kita hari ini. Boleh Sisi dipimpin pembacaan doanya. Bersiap. Siap. Baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu meminta maaf bila ada salah kata dalam menjabarkan materi hari ini, dan kurang lebihnya hanya Allah yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum.